Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina ya sayyidi adrikni ya sayyidi wa rabbini wal ahla wal awlada wal amila bil wahidiyati bi fadli dhil ya rahmatan lil alamina wat tamam wal khairu minka wan najah wassalam ya man bihi qad urifal khalaqu laulaka ma khuliqatil khalaiqu innurikal khalqu jami'an khuliqa wa anta min nuril ladzi qad khalaqa ya khaira khalqillahi haqqan ajma'in antal imamul anbiya wal mursalin ya ayyuhar rasulu ya muhammadu ya sahibal maqam ya mahmudu ya ayyuh syafi'u ya musyafa'u kullu syafi'in huwa minka yashfa'u ya ayyuhal ghawsus salamu alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilatin lil hadratil aliyah ya rabbana allahumma salli sallimi ala muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin ya rabbana ufir yassir wahdina qarrib alif bainana ya rabbana amma ba'du. Yang terhormat Bapak Forum Komunikasi Pimpinan Kabupaten yang hadir, Forum Komunikasi Kecamatan, dan Bapak Kepala Desa serta stafnya yang kami hormati. Yang terhormat para Bapak alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang kami hormati. Yang terhormat para bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang hadir, para tamu undangan yang kami hormati, para mujahidin wal mujahidat, baik bapak, ibu-ibu, anak-anak dan remaja, panitia penyelenggara dan protokol yang kami taati. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyakur kehadrat Allah SWT, di mana di malam hari ini kita bersama-sama mendapat taufik dan hidayah dari Allah SWT, sehingga kita bisa menyelenggarakan mujahadah berdoa bersama ini. Mudah-mudahan acara ini betul-betul diridhoi oleh Allah SWT wa Rasulullah SAW, serta mendapat syafaat dari Rasulullah SAW
tarbiyah dan nadroh lil ghaus hadha zaman rodaan, sehingga diberi kemanfaatan, kemaslahatan yang sebesarnya fitini wa dunya wal akhirah. Selawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jamil aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau ghaus hadha zaman wa awalih wa sairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala anhu wa a'ada alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amatana bi amtatihim kama yaluku bika wa bihim amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan beliau-beliau tersebut senantiasa menjangkung doa dan restu pada kita, sehingga acara malam hari ini khususnya dan perjuangan kita fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam diijabai, dan umat masyarakat berbondong-bondong kembali kepada Allah SWT. Para bapak, para ibu yang kami hormati, tadi telah disinggung perjuangan Waidiyah melalui metode sholawat, yaitu dengan mengamalkan sholawat Waidiyah, 1-2 rangkaian sholawat yang ini disaklif oleh beliau Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasirah wa radala'an dari Pondok Kedunglo, kebetulan ayah saya sendiri di tahun 63. Adapun alasannya tadi sudah sampaikan semua, maka saya akan menguraikan lagi. Tujuannya apa? Yaitu untuk memurnikan iman kita, iman musyahadah, iman kepada Allah, sebagaimana saudara kita di tarekat itu. Para hadirin hadirat yang hormati, apakah kita ini belum iman? Kita berikan sudah iman, tapi iman kita belum sempurna, iman kita belum bersih, belum ikhlas. Karena itu dalam ibadah kita dituntut ikhlas. Ikhlas juga bertingkat-tingkat. Ikhlas memang itu mudah diucapkan, tapi sulit diterapkan. Dan ikhlas itu bertingkat-tingkat. Ada ikhlasul abidin, yaitu ikhlasnya para ubat, para orang yang ibadah pada Allah. Dia ikhlas karena Allah dan masih menggantungkan pada keinginannya, haddun nafsi, surga dan takut neraka. Dan masih diaku bahwa saya ini melakukan ibadah. Ini ubat. Dasarnya saya ibadah dan supaya diberi surga. Dan saya melakukan ibadah. Ini ubat. Umumnya manusia di sini, terutama kita. Karena ditingkatkan menjadi imanul muhibbi, imannya para pecinta Allah. Seperti rahmatul adawiyah, para wali-walinya Allah. Dia ibadah ikhlas karena cinta kepada Allah. Dia ini sudah tidak membutuhkan apa itu surga, neraka. Wan tidak ibadah pada Allah karena mahabbah pada Allah. Tapi masih diaku dirinya bisa ibadah. Tapi lebih tinggi. Dasarnya tidak ingin surga, tidak takut neraka, sudah tidak ada cara. Walaupun dia minta diselamatkan api neraka, minta diselamatkan dari fitnah dajjal, tapi itu karena Allah. Tapi masih diaku. Padahal kalau mengaku ini masih dosa syirik, yaitu mengaku dirinya bisa melakukan ibadah. Padahal la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kemampuan melainkan ibadah kepada Allah. Barang siapa yang belum ada kesadaran dalam hatinya, masih merasa bisa ibadah, orang ini terjerumus dalam syirik, walaupun dia tidak menyadari. Kemudian yang tertinggi adalah ikhlasul arifin.
yaitu ikhlasnya para orang yang makrifat kepada Allah. Dan inilah yang dituju para saudara kita di thariqah yang dibimbing oleh mursyid-mursyidnya. Mursyid yang haki ya seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Nasir tadi. Dan yang haki adalah Rasulullah SAW. Karena pada hakikatnya adalah irsyadul qalbi, mendidik muridnya itu kepada Allah, itu bidoai. Dengan doanya adalah Allah menurunkan nur ilahiyah yang diterima oleh qalbun nubuwah. Kemudian oleh qalbun nubuwah Rasulullah SAW ini dinazrohkan, dipancarkan kepada agen-agen rohani, yaitu Sultanul Aulia, Sultan Aulia. Kemudian selalu dipancarkan bidu'ahi pada murid-muridnya. Maka bila wasitatil ilmi, bila perantaraan ilmu, sang guru mampu mendidik, memimpin muridnya tanpa disadari muridnya. Ada peningkatan iman. Bukan ilmu iman. Bukan ilmunya ilmu zauqiyah. Dia tidak pernah mengaji soal ilmu iman, tapi dia beriman karena dibimbing. Seperti rasa cinta tidak mati. Orang tidak belajar ilmu cinta, tapi ada rasa cinta yang tumbuh dan mati karena ini ditanamkan oleh Allah di hatinya. Kita mencintai istri kita mencintai sesuatu. Kita tidak belajar ilmu cinta, tapi di luar kesadaran kita cinta tumbuh. Ketika cinta tumbuh, kita tidak bisa menolak rasa cinta itu. Tapi ketika cinta itu pergi, kita pun tidak bisa menahan cinta itu dalam hati kita. Begitulah iman kepada Allah SWT. Untuk orang awam, iman dididik dengan ilmu iman. Ya, kalau kita maju dengan ilmu iman dibimbing. Ilmu inilah memberi pengertian kepada kita, hati kita. Dari pengertian kita mulai menyadari rasa, oh ya saya dapat nikmat dari Allah, rasa syukur yang tumbuh karena rasa terima kasih tadi. Ini melalui proses ilmu. Ada yang tidak proses ilmu, Allah berikan iman. Tahu-tahu ya seperti Nabi Ibrahim ada proses iman. Kemudian prosesnya dia cari betulkah tanpa ilmu. Akhirnya akalnya membenarkan, maka yakinlah tahqiq bahwa ilmu ada. Begitu kita cinta pada seseorang atau pada benda, kita tidak terasa. Tahu-tahu ada kita pada satu teman istri kita, karena banyak bergaul, kemudian ada cinta. Ini ada cinta ini. Ini masih ikhtiar dengan wasitoh, pergaulan anak sekolah. Ada tidak? Satu saat ada orang bepergian, begitu berjumpa di kereta api, tidak bisa dikuasai. Ini yang kejadian. Teratap, tidak kuasai. Langsung mades ada cinta. Dan kemudian dia pergi. Ini cinta itu bertumbuh di hatinya, di luar kesadarannya. Siapa yang menaruh cinta ini? Allah SWT. Bila wasitoh, bila perantaraan. Kemudian ada wasitoh yang tidak langsung. Misalkan orang tuanya, anaknya nakal, rasa marah itu didoakan oleh tuanya, bidoa tanpa dengan tarbiyah ilmu. Tahu-tahu anaknya menjadi sadar. Inilah proses namanya irsyadul qalbi. Sebenarnya qalbi itu setiap orang bisa, tidak harus Sultan Aulia pada batas, orang tua pada anaknya. Namun irsyadul qalbi yang istimewa dan khasah hanya diberikan pada mursyid-mursyid yang diangkat oleh Allah dan Rasulnya. Setiap orang bisa dengan maksimal. Setiap orang bisa mengajar, bukan hanya profesor doktor. Profesor doktor bisa mendidik, anak kecil pun bisa mendidik, guru SD, guru TK bisa mendidik. Tidak harus seorang profesor doktor. Orang tua mendidik anaknya, bidoaihi, ya Allah, moga beri hidayah anak saya, doakan. Namun sayang, jarang orang tua yang mau riadah untuk anaknya. Ini persoalannya. Jika orang tua mau riadah, misalkan bermalam-malam riadah untuk anaknya, didoakan supaya diberi hidayah, dan tidak berhenti kalau belum diberi hidayah Allah, maka sama dengan doanya itulah akan dituntut. Itu pengertian irsyadul qalbi bagi kita. Maka setiap orang bisa irsyadul qalbi.
Berdoa, setiap orang bisa berdoa, tapi lain kalau doanya orang yang mustajabah, ada kekhususan. Bahkan orang yang belum iman itu doa ijabah ada. Dia kalau amal nggak diterima amalnya karena bukan Islam, tapi berdoa dia diterima oleh Allah. Itulah rahimnya Allah, Rahman Rahimnya Allah. Allah memberikan ijabah bukan hanya orang yang beriman, orang yang belum beriman atau orang ahli maksiat itu doa diberi karena memenuhi syarat-syarat doa. Tapi kalau beramal roda tertolak dia karena tidak memenuhi syarat-syarat ubudiyah. Maka ada syarat-syarat ubudiyah, ada syarat-syarat doa. Jika dalam ubudiyah saat doanya belum, ya hanya wajib seperti kita dalam sholat. Saat doa tidak dicapai dengan tidak tadzul dan tadzuruk menangis, ya hanya gugur wajibnya saja dia. Kenapa? Ya memang wajibnya satu rukunnya sudah berani, ya gugur wajibnya, tapi belum diijabahi dia. Nah, ini bedanya itu. Maka jangan wakau tapi tidak bisa. Nah, kita doanya orang tua mendoakan, kita dengan teman kita bisa mendoakan, tapi ini dalam disiplin ilmu thariqah belum disebut sebagai mursyid yang irsyadul qalbi. Seperti kata karomah, maunah dan mukjizat, sebenarnya sama saja itu. Hanya kekuatan am namanya maunah. Kalau orang-orang khos namanya karomah. Kalau nabi namanya mukjizat. Jadi sama, cuma tingkatan-tingkatan yang tidak sama. Bahwa kita diajarkan kalau orang biasa namanya maunah. Kalau ahli atau ulama itu namanya karomah. Mungkin di sini banyak kurang mengisi karomah. Kali ini ilmu hikmah. Yang sini masyhur berarti ilmu hikmah, ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu ada yang istidrat bulan kalau karomah pasti itu dari Allah. Ijabahnya doa itu ada yang istidrat. Ya. Ya, dengan pada hikam itu gimana? Min jalil muridi ayyasa'a adaba fatahau ukubata, ya. Barang siapa yang berbuat jelek kepada Allah dan tidak langsung disiksa, ingat itu istidrat, bukan berarti tidak salah. Nah, begitulah. Jadi kalau orang-orang yang belum iman diijabai doanya, ya itu namanya istidrat. Para hadirin hadirat yang kami hormati, nah, begitu nanti kita berdoa pada Allah kemudian diberi kelebihan oleh Allah, itu maunah namanya, pertolongan. Ini juga itu kalau para orang khos karomah, kalau nabi mukjizat, sama saja. Nah, ini para hadirin. Begitu irsyadul qalbi dalam disiplin dalam thariqah ini untuk mursyid kamil hubungan dengan keimanan. Mengapa disebut kamil? Yaitu sempurna, telah bersih dari segala anasir musyrik atau syirik. Dari segi sirkul ubudiyah, ada sirkul ududiyah, ada sirkul da'iyah. Sirkul ududiyah itu orang berdoa, orang ibadah tidak ada syirik. Kalau ibadah masih karena surga, neraka, ini sirkul ubudiyah, belum murni karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah yang wajib, sunnah atau muamalah, kita menolong orang dan sebagainya. Jika kita tidak karena Allah murni, bukan karena ikraman wa ta'ziman kepada Allah, ini syirik. Namanya syirik ubudiyah, syirik dalam kasus ubudiyah. Ada syirik da'iyah, pengakuan, baik itu di dalam sholat, di dalam ubudiyah atau tidak. Mengaku kaya, mengaku pandai, mengaku alim, mengaku berkuasa, mengaku, bahkan mengaku hidup, syirik. Tapi bukan ubudiyah, da'iyah. Nah, di dalam hidup itu ada da'iyah dan ada ubudiyah. Jika kita tidak berniat ibadah, ya ada syirik da'iyah. Kita makan, ya, kemudian diaku makannya syirik. Kemudian kalau tidak lillah, ya tidak ada nilai ibadah, karena ibadah itu tergantung niat. Jika diniati ibadah, makan, minum, tidur menjadi ibadah. Jika tidak, ya tidak ibadah itu namanya.
tapi tetap syirik karena dia merasa bisa ibadah. Mengapa? La haula wala quwata illa billah. Ini belum diajarkan di pondok-pondok. Hanya diajarkan memang kita harus ikhlas, ya. Hari ini la haula wala quwata illa billah. Bagaimana aplikasi Rauqiyah mati? Maaf, ini di pondok-pondok belum diajarkan. Ya, sejak zaman kuno. Ini kajiannya dalam tasawuf. Kalau pondok ya fikih saja. Karena itulah belajar ada disiplin tertentu. Dan dulu justru ilmu ini tidak diajarkan. Bahkan mengaji kitab Al-Hikam itu diharamkan. Saking sulitnya memahami. Dari segi bahasa, bahasanya sastra. Banyak yang ya, tidak bahasa yang soreh, bahasa majas. Sehingga banyak orang yang tidak paham. Akibatnya salah menafsirkan murati aja kadang masuk salah. Apalagi memahami. Banyak baca hikam itu murati aja salah. Ya terkibnya benar, tapi muradnya tidak salah, tidak benar. Terkib benar dia bisa terkib, tapi muradnya tidak pas. Apalagi babul ma'rifah, nanti agak sulit itu. Nah disinilah ulama dulu ittifaq untuk sementara mereka mengharamkan dipelajari karena memang sulit. Tapi Allah juga Rauf Rahim. Suatu saat memunculkan seorang ulama yang oleh Allah diberi, walau dia tidak dari kalangan ulama besar. Seperti Kanjeng Nabi itu tukang ngomong wedhus, diangkat oleh Allah, tapi akhirnya diterima sebagai nabi karena dengan proses. Nah, begitulah itu ya sama, bukan seperti Abdul Qadir Jailani, tidak. Alhamdulillah sekarang ada kajian-kajian dalam kitab tasawuf bahwa kita adalah tasawuf yang lahir di Indonesia. Yang lain sama tasawuf lahir di Timur Tengah, di Afrika, ya, di Jazirah Arab di sana. Yang lahir di Indonesia adalah Salatul Aidiyah. Ini kajian oleh satu dosen dari Yayan Surabaya. Ini beredar, ini kajian ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya alhamdulillah secara praktis wakidah juga diamalkan sekian ribu juta orang, bisa dirasakan, kita merasakan. Yang asalnya orang itu sulit ingat Allah menjadi ingat Allah. Bahkan yang asal orang nakal, istilah orang Jawa molimo mengalahkan wakidah diwaris. Asalnya bahkan bukan belum beragama Islam, alhamdulillah. Maka maaf bahwa di dalam wakidah banyak pengamal yang masih belum Islam. Apalagi hanya tatoan semacam itu, memang asalnya orang nakal. Karena itu kami minta maaf kepada para saudara kita yang belum memahami, di wakidah itu rumah sakit. Kalau ada orang sakit, memangnya itu rumah sakit. Kalau di wakidah ada orang ahli maksiat, memang sebelumnya ahli maksiat dia. Tapi kalau semacam misalkan Kiai Subhan atau saya kemaksiat, nah itulah boleh ditegur. Nah, dia orang wakidah kok ahli maksiat. Tapi kalau dia memang orang ahli maksiat, kemudian memakan wahidiyah, kemudian dia masih maksiat, ini jangan digeneralisir bahwa orang itu adalah maksiat. Nah, ini ada muatan politik berarti itu. Maafnya aja. Nah, yang paham itu jelas setiap orang mesti paham. Tapi bisa saja karena belum paham bisa dipolitisir. Namun demikian pengelola waidah kami anjurkan hendaknya kalau sudah makan waidah sadar, ya tinggalkan pelan-pelan. Apalagi yang sudah memang asalnya orang solih, jangan terlibat. Dakwah yang paling bagus adalah bil uswah, dengan contoh, baik contoh perbuatan, contoh ucapan, ya, contoh segala-galanya. Ini kira-kira yang baik untuk anak kita, keluarga kita, umat masyarakat. Dan alhamdulillah bagi saudara kita yang dari Bapak Pemerintah Daerah, kalau melakukan wakidah bukan aliran kelas dan ekstrim yang kurang integrasi kepada pemerintah Indonesia, tidak. Wakidah setiap hari berdoa untuk negara. Allahumma barik fima khalaqta wadil baldah. Ya Allah, biar barokah apa yang kau ciptakan dan negara ini. Wakidah jelas bukan aliran keras, aliran yang dan apabila ada ulama yang masih ulama dulu pernah ya menyesatkan wakidah, itu pernah diklarifikasi dalam musyawarah di Tasikmalaya antara masjid ulama yang dimoderatori oleh PKB Tasikmalaya zaman Gus Dur, sudah tidak ada masalah.
Karena dari klarifikasi Anda dari Waidah dari pusat, saya mengirim Pak Yai Zainuddin dan juga dari Majelis Ulama Tasikmalaya dimoderatori oleh PKB Tasikmalaya atas perintah Gus Dur pada waktu itu. Gus Dur masih ada di presiden kalau enggak sudah ada satu Pak. Dan ada keliling. Hanya surat dari Majelis Ulama Tasikmalaya itu belum ada pencabutan sampai hari ini. Dan itu diedarkan di seluruh Indonesia. Jadi ada muatan-muatan tertentu sebetulnya itu. Karena otoritas Majelis Ulama itu hanya di tempat, bukan Indonesia. Mengapa kemudian diedarkan di seluruh Indonesia? Nah, ini perlu dikritisi. Kemudian tidak lama Majelis Pusat mengadakan musyawarah karena setiap daerah Majelis Ulama membuat keputusan fatwa. Di Sumeneb merambat fatwa, ya kan? Nanti kemudian kehidupan ini juga ketua Majelis Ulama, anggota wakil ketua ya Majelis Ulama Sumeneb, kita dengan istilah ini. Akhirnya Majelis Ulama Pusat mengambil sikap bahwa untuk fatwa hukum ini hanya haknya Majelis Ulama Pusat. Daerah tidak diperkenankan buat fatwa hukum. Maka kalau daerah buat fatwa hukum itu tidak sah. Ini untuk menjaga supaya saya daerah nanti setiap kelompok kiai buat keputusan hukum yang karena belum memahami, walaupun tujuannya baik, lisalamatil ummah, limasahatil ummah, untuk keselamatan umat dari iman supaya tidak syirik dan tidak sesat demi maslahnya umat. Namun tidak setiap niat yang baik itu bisa dirasakan dengan baik pula. Nah, itu dan sebagainya. Kalau ini kaidah dalamnya Darsul Fasid ya, pakai muqaddamun ya, ala jabil masalah ya. Nah di sini ini. Jadi ini juga harus diperhitungkan semua. Karena saya minta kepada Pak Ulama, alhamdulillah kami dukungannya. Kemudian baru-baru ini di Majelis Ulama Cianjur mengeluarkan satu fatwa resmi bahwa dia bisa diamalkan dan tidak sesat yang didatangi oleh Majelis Ulama Pusat. Baru-baru ini Cianjur ada musyawarah komisi fatwa di Cianjur didatangi oleh Majelis Ulama Pusat dengan provinsi. Saya kira dialog bersama diputuskan bahwa suatu idea tidak sesat dan ini harusnya diedarkan juga di seluruh Indonesia sama dengan Majelis Ulama Tasikmalaya. Ini kita minta upaya untuk menetralisir sekali lagi para pengamal siapapun juga bahwa yang berhak memutuskan fatwa sesat tidak sesat itu adalah Majelis Ulama Pusat. Apalagi perorangan itu tidak bisa diterima. Kalau untuk dirinya boleh, seperti isbat hari raya. Yang berat di negara kita, isbat itulah pemerintah. Tidak dibenarkan siapapun isbat. Tapi kalau untuk dirinya sendiri boleh. Misalkan seorang alim, saya yakin isbat hari raya boleh. Tapi bukan untuk isbat ketetapan sebagai nasional. Yang berhak adalah pemerintah. Apalagi kalau Majelis Ulama daerah membuat satu itu tidak bisa. Pemerintah pun adalah Departemen Agama. Alhamdulillah kemarin kita betul sudah sama, bareng sama. Inilah supaya tidak rancu tadi seperti pemerintah tadi, tugas pemerintah mengayomi, safety, mengamankan ya bentuk pengamanan ini dan jangan sampai dalih pengamanan kemudian pihak seperti saya terugikan. Ada sama-sama kita punya hak dari negara. Kami ilegal. Nah, gara-gara tidak terima kemudian kita tidak boleh. Ini namanya ya tidak adil. Tapi alhamdulillah kita malam ini bisa melaksanakan. Maka saya terima kasih kepada para muspida di Tasikmalaya, kemudian kepada Bapak Kepolisian dan terima kasih pula pada Majelis Ulama yang telah dapat memahami akidah itu. Adapun nanti kurang jelas ya ditanya aja Majelis Ulama Pusat. Apakah Majelis Ulama Pusat pernah fatwa bahwa kita sesat? Di sana ada 1 aliran di Indonesia yang disesatkan dan akidah tidak termasuk sesat. Saya kira di Majelis Ulama sendiri sudah ada ini, insya Allah nanti. Ini supaya nanti tanya PW kita, kalau tanya kepada Majelis Ulama setempat, yang 10 dilarang itu yang mana sebetulnya? Jangan-jangan saya termasuk, ya, tanya aja. Tapi insya Allah kita tidak termasuk 10 yang disesatkan itu. Ini kebetulan Majelis Cianjur ya, dan sebagainya. Di Kediri sendiri yang Majelis Ulama itu ya Ki Hafabi, saya kenal semua ya. Karena jadi kenal semua fatwa-fatwa.
Juga tentang radhiyallahu anhu ini pernah dibahas di Majelis Ulama Kediri. Akhirnya tidak berani membahas tentang radhiyallahu anhu. Karena hanya doa saja ini sebetulnya ya dan sebagainya. Sebetulnya saya doakan anak saya boleh saja. Tadi kaidahnya disampaikan. Nah kemudian ukuran soleh dan sebagainya sama nggak tahu. Itu husnuzon. Sifatnya husnuzon. Bagaimana Anda menghukumi dia orang soleh dan tidak bisa? Kalau jihad dohir bisa karena dia halnya kurang baik bisa. Tapi tidak tahu. Karena pernah terjadi pada Nabi Musa. Saat Nabi Musa dapat wahyu, datanglah satu kaum. Di sana ada kekasihku yang mati. Nabi Musa datang kaum, tanya kaum, ya kaum saya disuruh oleh Allah mencari orang yang mati 2 hari yang lalu. Adakah? Oh ada. Di mana? Dibuang di sampah-sampah itu. Loh, saya diperintah oleh Allah untuk supaya menghormati dia walinya Allah. Dibantah oleh kaum itu. Bagaimana itu walinya? Dia ahli maksiat, ahli judi, ahli ini ada minum. Bagaimana dia walinya Allah? Nabi Musa menjelaskan, memang dia adalah orang yang ahli maksiat. Namun ketika nazar, dia tobat, taubatan nasuha, dan dilebur semua dosanya dan diangkat jadi kekasihnya Allah. Tapi kamu belum tahu, akhirnya orang itu dilempar. Datang saya ini adalah untuk mengumumkan kepada kamu semua bahwa ini Allah, ini Allah Subhanahu. Kemudian juga ada seorang aulia besar seterap dengan sultannya Sa'illah Bal'am, karena baru ya Bal'am atau siapa itu saya lupa. Satu wali yang doanya mandi sekali, muridnya 40 bisa terbang semua, ijabah doanya. Hidupnya tapi marat, dia tidak pernah berdoa pada Allah rezeki yang besar. Satu saat Nabi Musa mau masuk satu kerajaan itu, minta pada kiai itu, doakan ya wali supaya Nabi Musa tidak bisa masuk negara kita. Doakan dengan supaya bingung. Contoh yang Nabi asma kurungnya itu. Nah, itu. Dia tidak mau itu nabinya Allah. Kalau saya mendoakan gimana? Ini diadai emas, diadai intan. Padahal itu tidak mau. Maaf ini ibu-ibu, saya tidak mendiskreditkan ibu-ibu. Itu kenyataan begitu. Istrinya nangis. Aku itu istrimu, kamu wali gede, wali besar. Kita hidup melarat selamanya, masa sekali ini saja kamu nggak terima? Saya ingin punya permata di alih-alih saya ingin punya kalung. Masa katanya kamu orang wali, doanya mandi? Mengapa hidup saya kok begini aja? Runtuhlah Bal'am, ya saya lupa ini namanya. Kemudian berdoa dan Nabi Musa bingung 40 hari. Tidak bisa kembali sampai habis segala makanannya. Dan Nabi Musa berdoa supaya tongkatnya dibukakan di waktu dan keluar airnya. Lalu Nabi Musa itu, ya Allah, siapa yang doanya sihirnya begini tinggi? Kalau orang kafir tidak akan kuat. Ini orang iman, ya Allah, mudah-mudahan matinya mati kafir orang itu. Nabi Musa itu, dan orang itu yang iman matinya kafir. Yang satu orang ahli maksiat justru matinya dari walinya Allah Subhanahu. Itulah kudrah iradahnya Allah SWT. Maka kita hati-hati bagi kita yang pejuang-pejuang wahidiyah, pada kiai-kiai, hati-hati dalam hidup itu. Kita belum tentu hidup itu. Begitupun bagi kita yang ahli maksiat, jangan berkecil hati. Allah Rahman Rahim. Jika betul-betul tobat, maka kita akan diampuni. Yang mudah-mudahan dalam malam hari ini nanti kita tobat bersama-sama, diambil dosa kita, keluarga kita, umat dan masyarakat dan bangsa Indonesia untuk diampuni Allah dan kembali pada Allah. Kemudian fafiru ila Allah, yaitu kita hari-hari masih dijajah oleh nafsu kita, belum mengabdi pada Allah, maka kembali kepada Allah. Kita sholat bukan karena Allah semata, karena ingin surga takut neraka. Kita bekerja masih karena harta, bukan karena Allah. Berarti kita hidup kita melakukan perintah nafsu kita. Nafsu itu apa? Kehendak. Menurut dalam Quran, nafsu ada nafsu yang baik, nafsu yang jelek. Nafsu ingin ibadah, nafsu mutmainnah. Tapi dalam kajian tasawuf tinggi tidak, semua nafsu jelek karena nafsu keinginan. Tapi bagi
Ya, ada nabi yang jelek, nafsu pemarah, nafsu, dan ada nafsu yang ibadah, yang sebut nafsu mutmainnah di sana. Tapi kalau dalam tasawuf tidak ada, semua nafsu yang adanya iradahnya Allah saja. Kita tidak ada iradah kita, yang ada iradahnya Allah mutlak. Tidak harus bersih dari iradah kita dalam hati kita, yang ada iradahnya Allah. Tidak ada keinginan ibadah, tidak ada keinginan. Ini semua perintah Allah. Itulah baru murni Abdullah. Sebab belum ini belum Abdullah. Siapapun juga tingginya derajat wali, kalau perlu saya dikatakan radhiyallahu anhu ini sekalipun, reda tertolak, karena radhiyallahu anhu itu juga husnudzon daripada umat. Kita kepada Abdul Qadir ini husnudzon radhiyallahu anhu. Kita kepada Baudan Nasyabandi husnudzon, dan bapak-bapak kepada saya husnudzon itu juga. Jangan-jangan husnul sama keliru pada saya ini. Tapi saya berdoa husnuzon, husnul yakin min doa, bagian dari doa. Maka mudah-mudahan dan husnuzon panjenengan itu Allah mengijabahi keyakinan jenengan. Karena apa? Ana indam in ama kim salwa. Saya lupa. Anak indazoni abibi. Jadi di sana anak indazoni abibi. Aku mau sesuai dengan keyakinan hambaku. Jika hambaku yakin baik, maka yakinlah. Maka mudah-mudahan keyakinan panjenengan pada saya ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kewajiban keyakinan dengan seorang baik, maupun keyakinan panjenengan pada saya, doa saya diijabahi, mudah-mudahan doa saya juga ijabah untuk panjenengan semuanya. Maka husnuzon dan husnul yakin, jangan sampai suudzon. Min jalil muridi termasuk adalah sul adab, baik sul adab kepada Allah, sul adab kepada dirinya sendiri, kepada orang lain. Itu setengah kebodohan seorang murid, yaitu kebodohan seorang yang saleh menuju Allah SWT. Bukan murid di pondok, kalau murid pondok itu hanya murid orang yang ingin ilmu. Tapi dalam kajian tasawuf, murid adalah orang yang ingin mendekat kepada Allah, yaitu salikin. Ini para hadirin yang mudah-mudahan, dan saya pun sebetulnya masih ingin mendekat kepada Allah, tapi didorong oleh keyakinan jenengan, doa jenengan, maka Allah ijabah murah. Allahumma amin amin. Para hadirin, ini keterangan saya baik menyangkut pemerintahan maupun ini. Karena itulah kita dibebaskan bayai, ya, dengan lillah dan bil. Dengan lillah dan billah ini juga, ini masih ilmiah. Lillah dan billah pengertian yang berikan. Apakah betul di hati kita lillah dan billah? Kalau nggak ada hidayah Allah, tidak akan muncul. Karena rasa itu Allah, rasa cinta dari Allah. Bahkan ketika ya Kanjeng Nabi dawuh bahwa aku orang yang adil kepada istri-istriku, tapi aku tidak bisa adil dengan cintaku kepada istriku. Nabi. Karena cinta adalah pemberian Allah SWT di luar ikhtiar saya. Tapi kalau adil, ini kewajiban saya adil pada istriku. Tapi cinta itu anugerah Allah. Saya tidak bisa cinta saya adil dengan istri satu dengan yang lain. Ini Nabi. Tanda bahwa cinta itu minallah subhanahu wa ta'ala. Ini baru tengah cinta. Apalagi iman itu anugerah Allah SWT. Maka kita tidak bisa dengan bil ilmi, tidak bisa bil hidayah. Dan hidayah yang balik lagi mulai as-sholawat tadi saya sampaikan, ya temus sholat, ya temus rubun fi akhir zaman ila sholawat dan sebagainya. Para hadirat yang kami hormati, maka kita memilih sholawat dengan penerapan lillah dan billah. Semua tindakan kita siang malam lahir batin diniat ibadah. Ya, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap ya apapun tergantung niatnya. Jika diniati ibadah, jadilah ibadah. Jika tidak diniati, ya bukan ibadah. Itulah dididik di kita setiap saat dimanapun kapanpun berada harus diniati ibadah, kecuali hal yang dilarang Allah.
Kita makan niat ibadah, kita mandi, kita tidur, kita datang pengajian niat ibadah. Dan bila jangan di aku kita bisa berbuat ibadah. La haula wala quwata illa billah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu. Dan apapun yang kau lakukan, baik niatnya, sholatnya, itu bukan kamu, Allah yang menciptakan. Karena itu barang siapa yang mengaku sholat, mengaku ahli ibadah, mengaku syirik semua, syirik da'iyah. Dan jika di dalam sholat masih ada dua ini, ya sudah cilaka. Seandainya pun minal mukhlisin dan mukhlisin dan muhibbin, tapi dia belum arifin, masih ada syirik da'iyah. Kalau sudah ada syirik da'iyah, berarti dalam sholat ada aku telah sholat, aku punya amal baik sholat, dan inilah ujub, bahkan membanggakan dengan sholatnya. Alhamdulillah terhadap salatku, hatiku khusyuk. Syirik ini ujub. Dan kalau ujub, roda tertolak ibadahnya, tidak diterima, bukan batal, tapi tidak diterima. Ya, itu ibadahnya, bukan sholatnya, ditolak. Apalagi riya. Itulah penyakit dalam sholat yang digarap. Di ilmu fikih tidak digarap ini. Maka maaf, di pondok-pondok tidak digarap. Ijma aja, harus ikhlas, hanya itu aja. Nah ini kajiannya tasawuf. Dan masih jarang pondok yang mendalami tasawuf sulitnya di sini. Para hadirin yang hormati, seandainya di IN itu kajian tasawuf, itu hanya kajian ilmu perbandingan ilmu tasawuf, bukan mendalami tasawuf, perbandingan ilmu tasawuf. Seperti kita perbandingan agama, hanya mempelajari agama, mulai Zoroaster terus sampai Katolik, sampai Hindu, hanya mempelajari. Dia tidak akan datang mendalami meditasi atau ibadahnya, tidak. Hanya ajaran Hindu bagaimana, ajaran ini bagaimana, hanya kita aja. Begitulah kalau di IN ada kajian akidah filsafat. Ini kajian Pak Zainuddin Hasan ini. Itu hanya mengenang ajaran Abdul Qadir Jailani bagaimana, ajaran Syaikhul Nasrani bagaimana. Tapi hanya melihat ajarannya aja, bagaimana prosesnya, hanya itu aja. Namanya ilmu perbandingan agama, ilmu perbandingan tasawuf. Hanya ilmu. Dan dia tidak akan bisa melihat zauqiyahnya. Seperti orang belajar sepak bola. Isnaini itu pandai cerita sepak bola, tapi dia bisa nyaduk bola sama sekali dia. Siapa itu? Yaitu misalnya pengacara apa-apanya itu, presenter lain di TV. Yang paling baik ya Isnaini, tapi dia tidak pernah bisa nyaduk bola karena dia tidak pernah bal-balan. Dia hanya dari wartawan sepak bola. Tapi karena pandainya ilmiah dia bisa. Nah itulah di tasawuf para hadirin yang berhormati, maka bagilah kita oleh Allah Ta'ala diberi fadl, kita bisa bertemu as-shalawatul wahidah dan ajarannya, sehingga kita dikenalkan. Dulu mencari ini sulit sekali. Zaman mbah saya yang dulu sepondok dengan Ki Hasyim Asy'ari, mbah saya itu juga ikut pendiri NU. Kalau dia ada teman-teman NU, Ki Muhammad Ma'ruf itu murid Ki Khalil Bangkalan, sepondok dengan Ki Hasyim Asy'ari, sepondok dengan Ki Lirboyo. Ketika mendirikan NU, mbah saya Dewan Muhtasar Pusat pada waktu itu, dan ayah saya ketua Supiah cabang Kediri sebelum lahirnya apa itu ya, Mbak Yu saya ketua IPP Pusat, Mbak Yu saya ketua IPP Pusat, wakilnya Munjidah binti Kiai Wahab, sekarang Bupati Jombang itu. Jadi kalau misalkan diterapkan apa kamu tidak ada NU, ajaran NU yang diterapkan ini. Tapi secara zauqiyah, bahkan kalau perlu orang NU tidak paham dengan doktrin NU Ahlussunnah wal Jamaah, tidak paham itu. Hanya sekarang NU kita aja, tanya aja apa doktrin Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana zauqiyahnya, ilmiah aja tidak memahami apalagi zauqiyahnya. Di waqidah itulah doktrin Ahlussunnah wal Jamaah yang dibangun oleh Imam Asy'ari Al-Maturidi diterapkan, dan zauqiyah itulah sebut al-ma'rifat. Para bapak, para ibu yang hormati, maka sesungguhnya NU yang hakiki ya waqidah ini, penerapan ini, karena yang terapan zauqiyah ini ya, para hadirin yang kami hormati. Jadi kalau bapak-bapak mungkin yang banyak di NU, waqidah itu pengamalnya dari NU. Mengapa? Karena Islam di Indonesia itu yang banyak NU.
Ya ada dari teman Muhammadiyah, ada yang lain, tapi tetap NU ada organisasi terbesar di Indonesia untuk umat Islam. Karena itu tidak heran jika pengawal wakidah yang banyak juga orang NU. Bagaimana kemudian wakidah dilakukan ke NU-nya? Tapi organisasi wakidiyah tidak ikut NU, bukan underbu NU. Itu misalkan kalau partai ada pakai PKB, PKB bukan underbu NU, tapi banyak orang NU-nya PKB itu. PKNU juga begitu, bukan orang NU, tapi bukan orang itu semua, tapi PKB itu bukan underbu NU. Begitu wakidiyah bukan underbu NU, tapi pengamalnya banyak NU. Ini selalu dipahami supaya tidak ada misunderstanding, salah paham bagaimana sikap wakidiyah terhadap NU. Ini kami mohon kepada ulama-ulama untuk dipahami. Saya kira dengan penjelasan saya ini nanti di kemudian hari tidak ada satu salah paham. Begitupun kepada Bapak Pemerintah ya yang hadir ini nanti bisa menjadi kajian di forum musyawarah bagaimana wakidah itu, bagaimana kedudukannya, bagaimana sikap dengan NKRI. Saya kira jika saya sesat ya bekukan. Wakidah umurnya ada 50 tahun. Sebelum 65 sudah lahir. Seandainya wakidah itu sudah dibekukan saat dulu kalau ada satu maafnya aja masih ulama mengambil satu sikap menyesatkan, saya kira itu masih banyak pengaruhi individu, belum secara kajian yang normal. Kalau kajian normal harus riset ke kedulu sana, dipelajari, lihat aja metodologi riset bagaimana, kita lihat aja. Insya Allah dengan cara ini nanti kita clear. Ya mudah-mudahan kita nanti akan bersatu dalam satu kesatuan Islam, satu sama-sama menuju pada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan tidak akan lagi bangsa Indonesia ini dibuka oleh Allah SWT, diberi kemakmuran. Kemudian wakidiyah di samping diberi afek, di hati tidak tenang. Insya Allah dengan segala kesulitan yang sudah betul diijabai. Minimal cukup ya Sayyidi ya Rasul. Ya, semua persoalan penyakit ekonomi, munggah pangkat, pimpinan bupati, pimpinan kepala daerah, pimpinan DPR, banyak yang lebih barokati. Ya Sayyidi Allah ijabah. Tidak sedikit bupati yang mau mengamalkan wakidiyah. Jadi tidak sedikit bupati Boyolali, bupati Kediri, wali kota Kediri semua, bupati Tulungagung, bupati Gresik semua, dan ada 150 caleg baik daerah nasional ya Sayyidi, alhamdulillah 40 jadi semua. Dan wakidiyah tidak ada money politik, hanya doa semata-mata, alhamdulillah. Banyak di kantor orang pejabat besar yang mengamalkan wakidiyah. Gus Dur pengawal dia ya tadi, Amin Rais juga pengawal dia, ini orang Muhammadiyah. Kemudian Fadilah pengawal dia, itu adiknya wakil presiden yang tahun kemarin, Bu Tati, ada Bapak sampai wakil presiden yang kemarin itu siapa? Nah, Bu Tati ngamalkan dia, Bu Sri Mulyani ngamalkan dia. Itu Menteri BKP ngamalkan wakidiyah ya Sayyidi. Kenapa? Memang alhamdulillah wakidiyah dibarokati satu wakidiyah bisa pada Rasulullah SAW. Mereka diberi pertolongan atas kesulitan-kesulitan. Maka kalau saya punya kesulitan, ya Sayyidi pempeng, ya Sayyidi. Kalau tidak ada hujan, ya mohon satu bertobat kepada Allah. Mohon di Jambi ada Pertamina, minyaknya kering. Ini di Tampino, ya itu minyak kering. Akhirnya Pertamina saya minta tolong jamaah wakidiyah dimujadahi 1 minggu muslah di sana, alhamdulillah minyak keluar lagi. Nah, begitulah kita pengawal wakidiyah, ya mohon aja mudah-mudahan setelah itu nanti tidak akan lagi dijabai ada air hujan yang datang, mudah-mudahan aja. Tapi tidak akan diberi jika tidaklah satu masih tidak tobat. Nabi Musa pernah pada waktu itu berdoa, ya tidak ada hujan semacam ini. Semua orang dibawa ke tanah lapang, dipimpin Nabi Musa sendiri. Binatang tidak berdoa, tetap belum diberi hujan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah, Nabi Musa berdoa, ya Allah, saya sudah bermohon kepadamu, umat saya saja ke tanah lapang, mengapa belum diijabahi? Kata Allah, ya Musa, masih ada salah satu orangmu yang tidak sungguh-sungguh ketika berdoa. Ini doanya Nabi gara-gara satu orang. Kalau orang Tasikmalaya ingin semua harus tobat kepada Allah SWT ini. Kalau hanya sambat saja tidak bisa. Itu Nabi Musa berdoa kepada Allah dengan umatnya, sama seperti kita, tidak ada air,
Untung di sini empang-empang masih ada airnya. Walaupun kurang hujan, saya tadi dengan isi saya, subhanallah, Garut itu subur, empang-empang masih ada airnya, padi-padi masih tumbuh. Itu aja masih sambat. Bagaimana kalau seperti kering betul seperti daerah lain ya? Nah, maka di samping sambat ya harus syukur bahwa di Garut ini air masih melimpah. Apalagi dibanding di Jawa Timur. Saya di perjalanan padi masih banyak, tanam padi, empang masih banyak. Maka ketika di sini tidak ada hujan, subhanallah, masih banyak air, sambatnya setengah mati seperti orang di luar sana. Mari ini sebagai tahadub nikmah ya, kita hanya jangan sambat saja, syukur bahwa Garut itu air melimpah. Tidak ada empang, nggak ada air, tidak ada padi yang tidak tumbuh. Nah, namun demikian, kalau memang ingin syaratnya satu, tobat atas dosa-dosanya. Di samping lillah dan bil. Dua, harus merasa membutuhkan pertolongan, bukan sekedar berdoa. Tadzalum dan tadzoro, merasa hina di hadapan Allah, merasa rendah diri di hadapan Allah, menangis sampai mencucurkan air mata. Bagaimana dia minta pada Allah, dia sambil tertawa, menangislah. Jika tidak bisa menangis, itu qaswatul qalbi, tandanya hatinya masih keras, belum dapat hidayah dari Allah SWT. Para jadot, mari kita nanti menangis kepada Allah. Mudah-mudahan diijabahi doa kita, diampuni dosa-dosa kita. Dan adanya masyarakat ini belum paham, karena kita pengamal Wahidiyah tidak mendoakan. Ya kita doakan mudah-mudahan para pemimpin, mulai Pak Presiden, majelis ulamanya, sampai kepada daerah, desa, Pak RT, kiai-kiai kita doakan diberi taufik hidayah. Sejelekkah kita memohonkan kepada Allah atas taufik hidayah mereka? Jelas paling baik. Tubalil muslihina bainan nas humul muqarrabuna yaumil qiyamah. Alangkah bejo kemayangannya orang yang mau berjuang untuk manusia, untuk diperbaiki. Minim berdoa. Tidak ada satu senjata yang paling istimewa bagi umat Islam kecuali berdoa. Umar bin Khattab pernah memberangkatkan pasukan perang. Dikatakan, wahai pasukan perang, kamu jumlah sedikit, logistik sedikit, musuhmu luar biasa, kau tidak akan menang. Tapi ingat, kau punya satu senjata yang tidak dimiliki lawan-lawan. Apa? Ad-doa. Maka pada waktu itu Bizantium dikuasai, Parsi dikuasai, nah, kemudian itu benteng Basrah dikuasai. Berdoa 1 bulan dikepung oleh tokoh panglimanya tidak bisa jebol. Kemudian matur kepada Umar Khattab memerintahkan Khalid bin Walid, pindah kamu ke Basrah. Dari Bizantium sana ke Basrah, cepat lari sampai di sana. Kemudian Khalid bin Walid serah terima, kemudian diajak mujadah. Setelah mujadah selesai, Khalid bin Walid berkata, fa insyaallah nanti malam benteng Basrah akan kita kuasai. Yang lain bingung, bagaimana saya 1 bulan tidak bisa ngepung, kamu datang belum apa-apa sudah berkata nanti malam. Ketahuilah wahai saudaraku, ketika mujadah tadi aku diajak Rasulullah makan dalam benteng Basrah itu. Berarti benteng milik kita. Tidak lama ada satu titik hitam datang, ternyata itu Jenderal Romawi. Semua siap-siap, ternyata tidak membawa pedang. Kemudian dimasukkan, siapa? Saya dari Romawi. Untuk apa? Saya menyatakan Muslim masuk Islam. Bagaimana aku percaya dalam keadaan perang demikian ini? Sebagai buktinya, gempurlah, nanti malam akan kubuka dari dalam benteng. Jika tidak saya buka, mukhal kamu bisa jebol benteng Basrah. Dan betulnya Allahu Akbar, dikeliling semua benteng. Akhirnya dilaksanakan belum semua, betul malam semua berteriak laskar itu. Dan itulah laskar wanita pertama kali dibentuk, itulah. Dulu belum ada laskar wanita, mulai itulah ada laskar wanita. Asalnya kebingungan, laki-laki nggak bisa, wanita boleh maju perang. Dan tepat jam 12 malam itu dibukalah dari dalam, dan ya betul berdoa. Begitu kita perjuangan berdoa, doa senjata yang paling ampuh. Kalau betul-betul diriadoi, insya Allah, maka saya anjurkan
sekarang ini mau banyak ya Rabbana, semua sejak kecil dia ajarkan fafilu dan mujadah keuangan, kemudian bifatrika dilakoni sampai ijabah. Doa itu kalau ijabah belum dibaca kerentak sudah diijabah Allah. Ini doa kalau sudah betul, sudah hanya karena kerentak, irodahnya sudah irodahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang sudah ditajali irodahnya Allah, semua irodah orang itu akan seperti irodahnya Allah, dan tidak ada irodahnya Allah yang tidak terbukti, dan tidak ada kudroh yang tidak bukti. Kudrohnya Allah pasti berjalan. Para hadiratnya hormati, maka jika orang sudah ditajali dengan kudrohnya Allah, kehendaknya akan semua diijabahi Allah. Tapi ada yang halan, ada yang ada masa. Dan apabila orang sudah diberi kurnia Allah, orang akan jadi, pasti jadi. Hanya ada yang seketika dan tidak. Allah itu kun fayakun, tapi kalau orang lahir tetap 9 bulan dalam kandungan. Jadi kun fayakun itu jangan dianggap seperti sulapan, itu tidak. Ya ada yang seperti sulapan, ada. Ini wa aksaruhum tidak. Allah itu kun fayakun, prosesnya ya tidak. Tetap kita dalam kandungan 10 bulan, kita menanam padi ya 3 bulan, tapi tetap kun fayakun itu namanya. Tuhan bukan biyadi, hanya bikun. Ya. Kun mereka bukanlah dia seperti kita. Kalau Allah tidak seperti kalam kita, bagaimana ya tidak bisa kita dengarkan. Ya, ini kun kita bukan seperti kuno, bukan begitu. Kalam Allah tidak sama dengan kita, tapi adalah diajarkan kun. Innama amrullah arada syai'an ayyalahu kun. Para hadirat yang hormati. Nah ini, tapi ini kadang-kadang diambil kembali, banyak nikmat Allah yang diberikan Allah diambil kembali, tidak sedikit, termasuk Balaam tadi diambil. Kita pernah dia diberi biwadawati wa'idiyah diijabahi, tapi jangan-jangan tinggal apal selawatnya, tapi ijabahnya sudah diberi Allah. Ini harus dikaji apa? Mesti ada yang salah. Banyak pengalaman yang berkelebihan spiritual, diparingi karomah, basirah hatinya, ijabah lisannya, akhirnya luntur, diambil kembali oleh Allah SWT. Ini kejadian ini banyak sekali. Maka apabila pengalaman nanti sedikit banyak akan diberi oleh karomahnya Allah. Ingat, apakah ini fadol, apa ini istidroj? Itu gampang aja. Jika di sana tuh ada maksiat, istidroj. Jika ada taat, ya paling tidak itu adalah maunah. Ya mudah-mudahan para hadirat malam ini saya hanya menyampaikan ini, cukup mudah-mudahan sepulang kita harus meningkat, riyadhah. Kalau perlu diradoi, tapi ini tidak semalu aja seukuran kekuatan. Jadilah zahidin yang betul-betul fi ayyi makanin mutawwamah, daimah, terus munajat pada Allah. Kadang-kadang dipempeng. Seperti kalau di sini ini dulu mungkin di sini Sat Kamilah masyhur. Mbak Yai Majid Qobla ini memang Kamilah. Kamilah itu Mbak Yai Majid mempeng. Fi ayyi makanin, di mana? Semalam suntuk duduk maghrib sampai subuh. Bahkan ayah saya mengatakan, wahai anakku Latin, jika kau kuat tidak berdiri 3 hari 3 malam, saya insya ijabah. Bukan hanya 1 jam 2 jam, 3 hari 3 malam. Dan alhamdulillah itu salah. Kau ini 3 hari 3 malam. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan saya diberi mendapat bulan, mendapat bintang. Saya dapat ini kalau ruya. Sebagai Nabi Nabi Yusuf, saya bertemu dan mempeng itu bulan dan bintang ini. Saya ketemu Bung Karno, saya diberi doa Bung Karno. Bung Karno, kamu datang saya, aku nggak butuh. Saya itu ayam sabung atau ayam potong, bukan tertawa. Berikan doa saya diberi. Dan ini jangan bayai, saya matur bayai. Bayi bertanya, apakah Bung Karno bahkan dinas resmi? Ada apa? Nggak tahu, nggak dijawab ya saya. Ya mudah-mudahan ini untuk Yunhi juga, untuk membangkitkan semangat Anda. Saya beri rangsangan-rangsangan, dan ketika itu jangan karena ini, karena lillah. Maka nafsu itu ada kita jadikan untuk alat meningkat. Karena tanpa keinginan kita tidak akan meningkat. Ingin kaya, ingin surga, tapi ketika mulai Allahu Akbar, keinginan hilang semua. Yang ada lillahi. Maka apabila betul-betul hatinya sudah lillah dan billah, zauqiyah, maka sudah zauqiyah muntabid atal mir'atihi,
Allah telah terpatri di hatinya orang itu, sehingga tidak ada iradah, tidak ada ini, tidak ada kudrat, tidak ada, semua kudratullah, iradallah, ya, qaharullah, semua ada aja. Ini ilmiah. Lah bagaimana cara ya ngomong aja. Cinta masuk dengan sendirinya, nggak bisa. Cinta bukan seperti air saya masukkan, enggak. Nanti pelan-pelan. Ini ilmiah. Saya mengatakan ini namanya ilmu juga, ini namanya. Ya, ini ilmu, namanya diucap, nama ilmu. Ya, namanya diucap, disampaikan, ditulis, apa ilmu, ya. Ilmu itu membaca, menulis, melihat. Kalau langsung di hati, nah itu namanya langsung minallah. Para hadirin yang menghormati, di dalam Islam banyak disebut ilmu ladu, ilmu pengetahuan yang bila wasitoh, tanpa belajar. Dan dari nenek saya min ahli laduni, nenek saya itu juga gitu, sejak kecil dapat laduni banyak. Dan alhamdulillah saya sendiri masyhur tidak bisa ngaji dari kiai. Saya baca kitab hanya 2 jam, tidak ada dibacakan, saya langsung paham, diparingi. Yang mudah-mudahan kita semua diberi dengan seukuran kita masing-masing. Kalau kita jahadu akan diberi Allah Ta'ala. Nggak usah melihat sana. Jahadu wallanya jadu fina lanahdiyannahu subulana. Barang siapa sungguh-sungguh akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktikan apakah betul itu. Maka para zahidin membuktikan dan mereka terbukti memang betul itu. Tidak sedikit pengajar yang diberi dan sebagainya. Ilmu ada satu orang Tengger. Tengger itu di pegunungan Bromo. Itu selamanya tidak ada orang sembahyang. Islam belum masuk di sana. Satu saat itu ya Sayyidi Rasulullah, karena dia cerita. Setiap malam, maafnya, itu ketika menjadah maaf, perasaannya dalam meditasi ketemu saya dan saya ajari sholat. Saya beri sholli fadol zuhri, sholli fadol maghrib, sampai seluruh assalamualaikum. 4 hari tamat dan langsung dia sholat. Maaf, ini saya ngomongkan ya. Dia saya yang datang panjenengan ya. Setiap malam panjenengan datang dan mengajar saya sholat. Asalnya selama tidak mau sholat sampai bisa sholat sholli fatihah, itu dia semua bisa selamat hari dan setiap malam dalam mujadahnya. Saya sendiri tidak tahu itu fadolnya Allah. Bukan saya tidak tahu. Allah mendidik dia, diserupakan saya. Setiap malam diajari, masih hidup orangnya. Belum ada di Tengger, di Kecamatan Jajak apa itu tidak ada. Sembahyang belum berada. Dan satu-satunya orang ini. Setelah ya Sayyidi, belum Allah yang begitu pada ya Sayyidi ya Rasulullah. Di dalam majadah itulah dia ya hadir perasaannya saya mengajar dia sholat. Bukan hanya melail satu qalbi, ini bila ilmi. Allahumma apa itu? Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim al-yam. Diajarkan itu dan dia bisa. Ya mudah-mudahan saudara kita yang lain nanti akan juga begitu. Semua bersama-sama kita sowan pada Allah Subhanahu. Apalagi yang kita sekarang orang ahli sholat, ahli ibadah. Bagaimana kalah dengan orang yang tidak pernah kenal? Dia hanya orang Tengger. Wala hadirat yang dihormati, itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Mari terakhir, mari kita nangis kepada Allah Ta'ala. Kita harus mengaku pada Allah kita masih zalim. Banyak umat masyarakat yang belum kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bab iman, bab rezeki banyak dan sebagainya. Ini supaya untuk tahdubin nikmah ya. Orang yang tidak diberi ijabah, ampun di mana Boyolali, ini orang yang tidak mengenal agama. Mujadah kemudian diberi ijabah yang menyiarkan waidah, Boyolali adalah orang ini. Sekarang jadi seluruh Boyolali banyak pengalaman itu ya. Sampai bupatinya sekarang itu dekat dengan orang ini. Ini Bupati Boyolali. Ini namanya Pak Mul, itu nggak kenal. Bakul dandang ideran itu kerjanya. Sekarang diijabai Allah jadi orang tajwid. Dia tidak kerja. Syariatnya dia dekat bupati, pilihan bupati dia doakan dan sebagainya. Bahkan katanya Nyi Kidul datang dia hadir, tahu. Akhirnya bupati, udahlah kamu cari teman yang punya pemborong, nanti dikasih, cari dan diberi borongan dan inilah yang angkat. Dan alhamdulillah sekarang ini namanya apa? Pak Mul. Nah, ini di Boyolali. Kemarin saya datang di Boyolali di rumah dinas bupati yang dari kerajaan yang dulu pernah untuk tidur Paku Bono ke-10. Katanya di situ tidak pernah ada yang kuat tidur di kamar itu.
Maka kata saya nggak tahu dimasukkan sana, ya saya enak-enak saja. Malam itu buat menurut saya, ya tidur di mana? Ya tidur di rumah dinas. Yang izinkan sampean, iya. Nggak ada apa-apa. Lah ada apa memangnya saat itu? Wah iya, kapasitas jenengan. Loh, ada apa? Sepanjang sejarah belum pernah ada bupati di sini sejak Pak Kubono ke-10. Ya mudah-mudahan setelah nanti tidak ada apa tambah selamanya. Sampai aja ya itu. Yang belum ada laporan. Ya mudah-mudahan nanti. Artinya ya walaupun makhluk gaibnya tidak pindah, ya tidak usah mengganggu yang lain gitu. Para hadirin hadirat yang hormati, banyak kejadian ini. Maka mari kita lihat, kita gali dan sebagainya. Dan saya tidak bicara biar ya banyak mau malam ini. Juga ada orang di Sarian Bayi Macet, Purmaratan, Mujadah. Malam saya beri uang perasaannya. Pagi nunggu saya, ya saya tidak dapat uang. Dari mana? Dari sampean. Udah pakai saja. Saya nggak tahu. Dan itu nyata ada betul ini. Ini karomah min Allah. Dan sama tidak bisa marry, Pak Subhan, ya kan? Tidak bisa, yang dipilih Allah tidak. Wah, kok bisa? Itu Allah, tidak bisa dimarry siapapun juga. Ini nyata. Misalkan orang maafnya memanggil saya hadir, ini juga nggak bisa dimarry siapa saja. Allah punya iradah. Jadi Allah kalau sudah kehendak tidak memilih orang itu orang alim, orang tidak alim, tidak. Pak Mul itu nggak ngerti agama. Bupati aja sowan ke rumahnya. Sampai pada satu saat anaknya Pak Mul, anak saya kerja Jakarta. Siapa? Pembantu rumah tangga. Ini betul. Suruh pulang Pak Mul. Suruh sekolahnya di mana? SMA Denglu. Suruh pulang. Saya pulang, udah nyiapkan saya PG negeri. Tidak disiapkan. Wah nggak mungkin. Akhirnya bupati datang lagi. Bagaimana? Oh iya, menurut tidak datang lagi. Ajudan diperintahkan yang ngurus semuanya ajudan bupati dan hanya PG negeri sekarang. Ini ada tukang dandan. Itulah Allah kalau sudah mengangkat derajat seseorang. Ya rafa'illah derajat ya. Ya rafa'illah derajat. Allah mengangkat derajat seorang dari tukang dandan, bupati menghormat begitu ini. Dan karena kaya raya, Allah tidak akan memilih siapapun saja. Allah akan memberikan orang yang dikehendaki. Bukan orang alim, bukan pejabat yang diberikan, orang yang dikehendaki. Nyata dalam kaidah banyak sekali. Yang di karomah mukjizat, karomah mauna, awas, ampuh juga tidak orang alim. Orang-orang biasa. Walladzi jadu finalana tiannahum sabaran. Maka mari kita mujadah, kita tingkatkan. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita. Terutama derajat fil akhirah. Syukur fid dunya, baik derajat mal, derajat sosial dan sebagainya. Ya mudah-mudahan. Namun ingat, semua pemberian Allah itu adalah untuk apa? Untuk ridhonya Allah, ya, supaya kita mau berbakti mengabdikan kepada Allah. Orang ngabdi gimana? Secara qalbiyah lillah dan billah. Secara jawareh kita melakukan perintah-perintah syar'inya Allah. Salat, zakat, puasa, haji. Harus jalan, kalau tidak istidrat semua satu saat. Yang mudah-mudahan bangsa Indonesia ini sudah mulai dibukakan oleh Allah SWT dengan pemerintah yang baru Jokowi ini. Ada pembongkaran mafia di Tanjung Priok, ya, dibongkar yang selama tidak ada yang berani bongkar di Tanjung Priok itu. Berapa presiden sejak dulu kalau tidak ada, sekarang Pak Jokowi memerintahkan langsung mafia dwelling time dibongkar hari ini. Ini mudah-mudahan ini fadlnya Allah sehingga tidak lama lagi. Dan 1 tahun hilang musnah 350 triliun itu di sana itu. Yang menguap di dwelling time itu setiap tahun 350 triliun. Jika ini diselamatkan, padahal anggaran negara itu hanya 1.500 atau enggak 2.000 triliun. 1/4 daripada anggaran negara hilang setiap tahun, dimakan oleh koruptor semua itu. Dan orang pandai semua, tidak ada orang bodoh ini. Karena itulah tugas kita mendoakan kepada Allah. Dan kemarin Pak Jokowi juga datang pada peresmian atau syukurannya tokoh NU pusat, siapa itu? Sirat Adil, ya. Itu Pak Jokowi datang minta ulama-ulama mendoakan kepada Allah. Mudah-mudahan ini kestabilan ekonomi segera
pengamal ini supaya apa pengamal? Bangsa Indonesia diberi keyakinan bahwa kita bisa bangkit. Kemarin itu Pak Jokowi minta bantuan kepada para ulama dalam pertemuan ini untuk didoakan. Pak Jokowi tidak hanya lahirnya doa, secara terbuka minta doa pada ulama. Dan saya belum pernah mendengar juga secara terbuka. Nah, ini kita mendengar presiden minta doa secara terbuka. Kalau secara tertutup bisa. Ya mudah-mudahan Indonesia nanti betul-betul diijabahi Allah, diampuni dosa-dosanya, diberi taufik hidayah oleh Allah Ta'ala. Kita, keluarga kita, umat rakyat dan bangsa Indonesia. Dan mudah-mudahan mulai Pak RT sampai Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden semua beri taufik hidayah oleh Allah Ta'ala, sehingga mampu membawa bangsa Indonesia menjadi masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Ta'ala. Yang terakhir, mari hati kita tata sowan pada Allah SWT, merasa dosa di hadapan Allah Ta'ala. Al-Fatihah. 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 Para hadirat, mari jangan ada di antara kita yang tidak merasa dosa kita, anak-anak, istri kita, ibu kita. Dan mari kita tengok keluarga kita yang di kuburan, mungkin masih disiksa malaikat di sana. Kita makan enak, berpakaian bagus, tapi ibu kita, ayah kita di kuburan compang camping, dia makannya mengemis ke sana kemari, murah hati. Apakah kita tidak kasihan? Berapa mereka meninggali harta untuk kita? Kita kaya dari orang tua kita mulia dari orang tua kita, tapi orang kita jadi pengemis dikubur masing-masing. Belum yang digadang malaikat. Mari kita sebagai anak waladun sholihun yad'ulahu, mari kita hari ini menangis pada Allah Ta'ala. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiudati wa amdad. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiudati wa. Para hadirin, monggo kita mohon ditenggelamkan samudra kesan Allah, sehingga kita tidak melihat, tidak mendengar, tidak merasa, tidak bergerak, tidak diam, semua billah berada. Bahkan hidup kita tidak ada, dihidupkan Allah SWT. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa alu. Nas'aluka Allahumma bi'aqtihi an nurikana bilujjati badillah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama mawfiratika wa tamama ni'matika wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bi'ilmuk wa asau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirat, mari kita suwan pada kanjeng Nabi,
mohon ampunan, mohon doa, mohon syafaat, terutama bisa sakaratul maut. Kita mati nanti husnul khotimah atau mati dalam keadaan suul khotimah, kita tidak tahu. Mari anak-anak kita ajak, ayah anak-anak remaja, karena ayo menangisnya Allah, doakan orang tua kamu. Nah, jangan sampai berani pada ayah dan ibu. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Hai anakku, kamu baik cantik-cantik, ganteng-ganteng, kaya-kaya, tapi kalau Allah sudah, ya kalau orang tuamu tidak ridha, Allah akan bentuk pada kamu semua anak-anak. Banyak orang yang karena durhaka dimasukkan neraka anak-anakku. Tapi banyak anak-anak yang taat kepada orang tuanya diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anakku. Sebagaimana pengalaman seorang pada waktu Nabi Sulaiman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim, yaitu ada seorang anak, itu ibunya lumpuh, sang suaminya adalah buta. Ini setiap hari dipikul untuk ke tempat di mana dia bekerja, karena dia tidak ingin kalau ketika orang tuanya butuh tidak ada. Jadi dari desa ke kota itu dipikul untuk dekat dengan tempat bekerjanya. Sampai ayahnya mati, kemudian ibunya dipikul, yang satunya dibanduli batu. Sehingga ketika akhir ayatnya, wahai anakku, wahai anak yang taat dengan aku, mudah-mudahan kamu bisa dimuliakan Allah seperti kamu muliakan aku nih. Sehingga satu saat Nabi Sulaiman dapat wahyu untuk melihat di dalam pantai itu semua ya, jin disuruh ada apa di dalam lautan itu ya, semua tidak bisa. Semua mengatakan bahwa di sana ada satu rumah yang terbuat dari mutiara laut. Kemudian diperintahkan diangkat oleh Nabi Sulaiman. Ternyata ada seorang remaja di sana yang hidup yang sudah 4000 tahun sebelum itu. Terus ditanya, bagaimana aku umatnya Nabi Ibrahim, dengan saya dulu berbakti orang tua. Kemudian aku dimuliakan Allah, berjalan-jalan di pantai, ada rumah yang besar yang terbuat dari mutiara. Kemudian aku masuk dan rumah itu masukkan ke lautan. Ditanya, dari mana kau makannya? Allah mencukupi saya makan selama itu. Anak-anakku, mari, jika kau bertaat kepada Allah, kamu masa depanmu akan dimuliakan Allah. Kamu jadi orang yang bahagia, diberi pekerjaan yang baik, yang halal, yang diridhoi Allah SWT. Dan mudah-mudahan kamu semua diberi husnul khotimah. Mari malam ini nangis kepada Rasulullah SAW. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ana wa azlahu wa ruhahu adrikni faqad alamtu wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syasonan ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ana wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabb wa laysa li sayyidi siwaka wa in tarudda kuntu syason halika ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal wa azlahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syason halika. Mari para hadirat nangis sambat Kanjeng Nabi, doanya Kanjeng ijabah. Jika Nabi berdoa, ini akan diijabahi. Doa orang dunia kalah dengan doanya Kanjeng Nabi para hadirat. Mari kita nangis, menangislah yang banyak dan tak sedikit. Barang siapa mau menangis banyak, besok di akhirnya tertawa. Barang yang di dunia tertawa banyak, di akhirnya menangis. Menangislah, faku wa in tabaku fatabakau. Nangislah kata Nabi. Jika nggak bisa tangis, tangislah. Jika kau tidak mau nangis di sini, besok nangis di yaumil mahsyar. Ya Sayyidi Rasulullah, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah,
Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Mari kita sahabat Ghaus zaman, Sultan Aulia Adat zaman seperti Abdul Qadir Zani, Sultan fi zamanihi, wafat ganti. Itu yang mimpin wali sedunia yang disebut Sultan Aulia Baradat. Dia walaupun di Jakarta Barat, muridnya Jakarta Timur, dia bisa memimpin dengan doanya Warangator. Dan tidak sedikit bukannya doa, hadir pada muridnya di saat dia berdoa muridnya. Seperti zaman Abi Hasan Asadili, zaman Syekh Abdul Amursi, dia punya murid Ibnu Athaillah Asyakandari. Ketika dia haji, dia ketemu gurunya, dibimbing dalam tawafnya, dibimbing dalam sa'inya, dibimbing dalam jumrohnya. Ketika pulang dia datang, wahai guru, apa kamu hadir di Mekah, hadir di Madinah? Mengapa? Aku ketemu kamu dan kau bimbing. Padahal aku panggil kau di rumah. Ya muridku, seorang yang kamil, dia hadir di mana muridnya memanggil anakku. Pada saat mari kita nangis, betul ya, ayo salamullah alaika rabbini ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah ya ayyuhal salamullah alaika rabbini biidnillah wanggur ilayya sayyidi binadrah musilatin hadratil aliyah ya ayyuhal salamullah alaika rabbini biidnillah wanggur ilayya sayyidi binadrah musilatin hadratil aliyah. Mari nangis ya sayyidi ya ayyuhal 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 ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'assalam dhallat ilati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'assalam dhallat ilati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'assalam dhallat ilati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ummati. Mari sangat kasih Nabi, kita gagal usaha kita bekerja gagal, bangun negara gagal, semua gagal. Mari nangis ya Rasulullah. Kalau gagal dalam negara ini, kalau gagal dalam ekonomi, kalau gagal, hanya bimbing untuk mencapai kesuksesan. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin wal ali waj'al anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ufir yassir tawahdina qurrib ali bainana ya Rabb ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'al anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ufir yassir tawahdina qurrib ali bainana ya Rabb ya Rabbana Allahumma sholli sallim
ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'al lana musna bil wahidiyati li rabbil alamin ya rabbana ufir yassir tawadina qarrib ali bainana ya rabbana. Para hadirat, mari, negara kita barokahnya telah hilang, lautan hilang, samudra hilang, ekonomi hilang. Mari kita doakan engkau diberi barokah. Rumah tangga kita kurang barokah, ekonomi kurang barokah. Mari kita doakan diberi barokah negara kita, barokah laut kita, barokah tanah kita, barokah ekonomi kita, barokah rumah tangga kita, barokah ya tanah air kita, barokah tanah Garut kita ini, barokah kampung ini udah dibarokah, barokah anak istri kita beri barokah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil badaya Allah wa fi hadhil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil badaya Allah wa fi hadhil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil badaya Allah wa fi hadhil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil badaya Allah wa fi hadhil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil badaya Allah wa fi hadhil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil badaya Allah wa fi hadhil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil badaya Allah wa fi hadhil mujada ya Allah. Mari kita istighraq. Istighraq itu tenggelam di samudra keesaan Allah. Tidak ada yang adanya Allah. Semua la maujuda ilallah. Istighraq. Al-Fatihah. Rahdatul Bayai sering menganjurkan supaya kita sering istighraq. Istighraq ya, kalau orang umum yang meditasi istighraq. Kalau sudah terlatih nanti sama saat betul-betul saman gharrik ini Anda mohon kepada Allah, itu saatul ijabah insyaallah. Istighraq latihan 1 menit, kalau 2 menit, 3 menit. Seperti Deddy Karbusir itu latihan meditasi, tapi insya Allah belum sampai tingkat istighraq. Ini setiap hari 7 jam dia latihannya. Jadi kalau sama yang di TV, itu yang dulu gundul matanya kayak gareng itu dia latihannya, dia alirannya adalah Cina ya. Dia mengkucu, dia silat Cina, meditasinya dia 7 jam setiap hari. Kita menjaga 10 menit aja sudah berapa, maka dia diberi kekuatan yang begitu. Seperti limbat, kalau limbat metodenya berbeda. Kalau Deddy Karbusir itu 7 jam meditasi dengan sistem pernafasan yang macam-macam ya. Saya tidak bisa, tapi ada sistem pernafasan 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1 ya, ada sistem pernafasan. Kemudian meditasi punya kekuatan luar biasa. Prana itu meditasi, mengambil kekuatan alam, dan kita adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya ketemu orang pernah meditasi dengan sistem prana pernafasan ini, mengambil kekuatan alam jagat raya paling tinggi lagi kekuatan matahari serap. Ya dibayangkan kita aja. Nah kalau ini Allah, tajalinya Allah masuk di hati Anda dan betul-betul tajalinya Allah, fa insya Allah nanti akan ijabah semuanya. Ini anak para hadirat Bayai Masjid sering soal istighraq, baik istighraq ahadiyah, istighraq wahidiyah, istighraq ahadiyah sani, ada 3. Insya Allah nanti lain kali aja, mudah-mudahan latihan aja, insya Allah nanti diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala. Yang terakhir mari berdoa, mudah-mudahan diri kita, keluarga kita ini kita panggilkan fafiru ilallah, kembali kepada Allah, fafiru ilallah. Ini makmum Nabi Ibrahim memanggil-manggil. Nabi Ibrahim setelah bangun Ka'bah, meletakkan Hajar Aswad, kemudian diperintah oleh Allah supaya memanggil umat Islam seluruh dunia, dipanggil untuk berhaji. Nabi Ibrahim, ya Allah bagaimana saya berteriak 100 meter aja orang nggak dengar. Kemudian
mendunia, tugas hanya berteriak. Yang menyampaikan di hati setiap muslim adalah Allah. Maka Nabi Ibrahim ke Jabal Qubais menghadap ke barat, ke utara, ke selatan dengan maksud memanggil umat Islam supaya berhijrah, berhaji. Maka inilah bahaya memanggil kita panggilan fafiru ilallah. Ini ditujukan pada hati kita sendiri, hati keluarga kita, hati umat masyarakat seluruh dunia. Kita panggil, kita bayangkan mereka dibakar oleh nafsu-nafsunya sehingga kembali kepada Allah. Ini tujuannya. Dan alhamdulillah kalau kita bacakan sejarahnya dulu, Fafiru di Dumlu itu ada seorang kiai baru dari pondok buka masjid, dulu ada pondoknya. Sudah beberapa tahun tidak ada orang sembahyang di sekitarnya. Kemudian sowan pada nenek saya itu Mbah Yai Ma'ruf. Wah, bacakan Fafiru ilallah, ditirakati. Kemudian diriyadoi Fafiru ilallah semua. Fafiru ilallah ribuan kali. Dan alhamdulillah dalam beberapa bulan tahun penduduk satu desa itu alhamdulillah menjadi muslim semua. Begitu di Kebumen sama. Ketika zaman saya menggantikan ayah saya, ini namanya Kiai Munawir. Ini lulusan dari pondok Termas di Pacitan. Kemudian dia seorang kiai namanya Kiai Munawir. Dia soal pada saya dengan menangis. Ramai saya itu kiai tidak ngalim dan tidak kaya, tidak punya kekuatan apa-apa. Bagaimana kita sekian tahun hanya ada 2 jamaah di Kebumen. Mbah Munawir sama tirakati, ya Robana dipempeng dipasani. Faisal dibuka, kau ngomong kancane, terus diriado ya Robbana, puasa selama 3 bulan. Alhamdulillah setelah 3 bulan itu berkembang, tidak lama Kebumen menjadi 17 kecamatan ini. Nah, itu hanya satu. Nah, kalau di Boyolali Pamul seorang diri dan dia tidak ngerti agama, sembahyang aja banyak keliru. Yang begitu kan dandang, riado, Semboyolali bisiarkan seorang ini. Orang yang tidak punya karomah, tidak punya ilmu, ya lulusannya hanya SD, sekarang diangkat derajatnya dan seluruh di di Boyolali pengaman, bahkan maaf dari tokoh-tokoh semendekat. Kemarin pertemuan itu antar agama termasuk ketua Suriah cabang Boyolali menemui saya itu, ya dibina aja bagian zaman ulama. Pak Mul tidak bisa, Pak Mul ilmunya kurang soalnya gitu. Alhamdulillah, mari kita tokohkan batinnya kita latih sejak kecil, anak kita dilatih sehingga punya kekuatan batinnya. Jadi penyanyi anaknya masih 5 tahun sudah dilatih menyanyi. Mari anak-anak kita dilatih, kita latih meditasi, kita latih riyadhah sehingga dibukakan. Ya Rabbana sejak kecil sudah saya lakoni itu setiap hari 100 kali. Dan kadang saya pompong, saya mudawamah di mana aja ya Rabbana itu. Sehingga saya bayangkan ya Rabbana umat kembali korib. Ini saya bayangkan ditirakati, syukur dipasani. Kalau jadi futuh oleh Allah ijabah, maka Anda kerentek aja sudah diijabahi Allah Ta'ala. Mari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawsi adaz zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawsi adaz zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawsi adaz zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Balligh jami'al alamin lidana hadha waj'al fi ta'zirum baligh. Balligh jami'al alamin lidana hadha waj'al fi ta'zirum baligh. Balligh jami'al alamin lidana hadha waj'al fi ta'zirum baligh. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Afiru ilallah. Afiru ilallah.
membaca wakul jalaku, mudah-mudahan hati kita, hati keluarga kita, hati umat masyarakat yang tidak bisa diperbaiki supaya dihancurkan oleh Allah, diganti hati yang baik. Wakul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wakul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wakul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Para hadirin hadirat yang kami hormati, mari kita yakin permohonan diijabah Allah. Anna inda dzanni abdi bi, aku menurut keyakinan hambaku, jika hambaku yakin ijabah maka ijabah. Dan Rasulullah SAW sabda, idza da'aitum fa'aikinu bil ijabah, jika kau berdoa yakinlah ijabah. Dan idza da'aitum fa'ammimu, jika kau berdoa umumkan, bukan jangan untuk dirimu sendiri. Para hadirin, mudah-mudahan doa kita tadi diijabahi oleh Allah SWT, sehingga kita mendapat taufik hidayah, keluarga kita, umat masyarakat, para pemimpin mulai RT sampai presiden diberi taufik hidayah oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan amin amin ya rabbal alamin, sehingga berbondong-bondong fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Tak kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas kesempatan dan waktu kami sangat terima kasih. Teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Wa ja'alana wa iyyakum minalladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaatan wa tarbiyatan khasataini fid dini wa dunya wal akhirah. Selamat berjuang, selamat mengajak umat dan masyarakat. Nanti di jalan jangan ngomong-ngomongan, terus mujadah dalam hati, terus sampai terjun di masyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Amin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'a wa tarbiyah wa min ghaus hada zaman an-nar wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.